warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miranda Novita dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum kepailitan dan membahas tentang hukum kepailitan. Apa itu hukum kepailitan menurut undang-undang, para ahli, dan sebagainya? Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagi kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Syarat sah untuk dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jika dirinci, maka syarat dinyatakan pailit berdasarkan bunyi pasal di atas seperti berikut. 1. Harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih. 2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. 3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 4. Permohonan pailit bisa atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pihak-pihak dalam perkara kepailitan. Pihak-pihak yang berkolerasi dalam perkara kepailitan. 1. Debitor. Pasal 1, Angka 3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor ini dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, maupun perkongsian atau partner. Kemudian, apabila pihak yang mengajukan pailit adalah debitor dan kemudian oleh hakim pengadilan niaga permohonan tersebut dikabulkan, permohonan pailit tersebut berubah menjadi debitor pailit. 1. Angka 3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor ini dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, maupun perkongsian atau partner. Kemudian, apabila pihak yang mengajukan pailit adalah debitor dan kemudian oleh hakim pengadilan niaga permohonan tersebut dikabulkan, permohonan pailit tersebut berubah menjadi debitor pailit. 2. Kreditor. Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam perkara kepailitan dan PKPU terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Kreditor konkuren. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. 2. Kreditor separatis. Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, termasuk kreditor seperti misalnya pemegang gadai,
pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan agungan kebendaan lainnya. 3. Kreditor perven. Kreditor perven atau kreditor dan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 KUHP Perdata 114 KUHP Perdata. Pasal 1139 KUHP Perdata mengatur jenis-jenis kreditor yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, yaitu 1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atau tuntutan mengenai kepemilikan dan penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek. Utang sewa barang tetap. Biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa itu. 3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar. 4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang. 5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya. Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan. 7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lainnya. 8. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang lainnya karena pembangunan, penempatan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari 3 tahun, dan hak milik itu persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur. 9. Pengganti dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan. 7. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lainnya. 8. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang lainnya karena pembangunan, penempatan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari 3 tahun, dan hak milik itu persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur. 9. Pengganti dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 114 KUHP Perdata mengatur hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya, yaitu 1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan penyelamatan harta benda ini didahulukan daripada gadai dan hipotek. 2. Biaya penguburan tanpa mengurangi wewenang hakim untuk mengurangi bila biaya itu berlebihan. 3. Segala biaya pengobatan terakhir. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut pasal 160 jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan atau dilakukan untuk majikan. Jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan pasal 1602 V alinea keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini atau pasal 7 ayat 3. Peraturan pemburuhan di perusahaan perkebunan, jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan pasal 16003S bis kepada buruh. Jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 4. Peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan. Apa yang berdasarkan peraturan kecelakaan 1939 atau peraturan kecelakaan anak buah kapal 1940 masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan peraturan undang-undang pemula tentang buruh yang diterima atau dikerahkan di luar negeri.
Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama 6 bulan terakhir. 6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir. 7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampun wali atau pengampuan mereka berkenan dengan pengurusan mereka. Sejauh ini, tidak dapat ditagih dari hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut bab 15 buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orang tua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur. Ketiga, jenis kreditor berdasarkan tingkatannya atau dapat disebut tingkatan para kreditor kepailitan tersebut berbeda dengan jenis-jenis atau macam kreditor bawah umur atau dalam pengampun wali atau pengampuan mereka berkenan dengan pengurusan mereka. Sejauh ini tidak dapat ditagih dari hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut bab 15 buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orang tua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur. Ketiga, jenis kreditor berdasarkan tingkatannya atau dapat disebut tingkatan para kreditor kepailitan tersebut berbeda dengan jenis-jenis atau macam kreditor dalam inventarisasi kurator terhadap utang kreditor yang akan dibahas dalam rapat pencocokan utang. Jenis-jenis kreditor yang dimaksud adalah 1. Kreditor yang diakui dan kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui. 2. Kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui. 3. Kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang dibantah. Hal-hal sehubung dengan pelaksanaan hak kreditor berkaitan dengan kepailitan debitur diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 3. Kurator. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Maka timbullah pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan kurator? Kurator adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Kemudian, siapakah yang menjadi kurator? Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang KPKPU mengaturnya, yaitu 1. Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan atau BHP adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU serta bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BHP dapat diangkat oleh pengadilan niaga dengan putusan untuk melakukan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU. BHP yang diangkat pengadilan niaga bertindak sebagai kurator atau pengurus. Apabila BHP menangani perkara kepailitan disebut kurator, sedangkan apabila mengurusi harta debitur bersama-sama dengan debitur PKPU disebut pengurus. 2. Kurator lainnya dengan kriteria. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan atau Departemen Hukum dan HAM. Apakah yang menunjuk dan mengangkat para kurator? Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang KPKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga, tetapi masing-masing pihak dapat mengusulkan kurator. Pengadilan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.
terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan atau Departemen Hukum dan HAM. Apakah yang menunjuk dan mengangkat para kurator? Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang KPKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga, tetapi masing-masing pihak dapat mengusulkan kurator. Pengadilan niaga dapat menetapkan BHP sebagai kurator apabila debitor atau kreditor tidak dapat bersepakat untuk menunjuk salah satu kurator dari beberapa kurator yang diusulkan oleh masing-masing mereka. Apabila pengadilan niaga boleh mengangkat pihak lain sebagai kurator yang berasal bukan dari calon-calon kurator yang diusulkan, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kapankah kurator melaksanakan berwenang tugasnya? Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau PK. Berapakah jumlah kurator dalam perkara kepailitan dan PKPU? Pada umumnya 1 orang. Apakah kemungkinan adanya lebih dari 1 kurator? Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang KPKPU ada kemungkinan lebih dari 1 kurator atau tambahan atas permohonan kurator sendiri, permohonan kurator lainnya, usul hakim pengawas, permintaan debitor pailit. Apakah ada kemungkinan pengganti kurator dalam tugasnya? Berdasarkan pasal 71, maka dimungkinkan untuk pengganti kurator atas permohonan kurator sendiri, permohonan kurator lainnya, usul hakim pengawas, permintaan debitor pailit. Selain pengganti kurator, berdasarkan pasal 71 ayat 2, pengadilan niaga juga berwenang untuk memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 JANSKO pasal 90 Undang-Undang KPKPU. Hal-hal yang berkaitan dengan ekstensi dan tugas serta kewajiban kurator diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 78 nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pengawas hakim atau hakim pengawas. Perkara kepailitan dan PKPU diadili oleh majelis hakim baik pada Iudex Facti atau pengadilan niaga maupun pada Iudex Iuris atau Mahkamah Agung. Untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim tersebut terdiri atas hakim-hakim pada pengadilan niaga, yakni hukum hakim pengadilan, tugas hakim pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang KPKPU adalah mengawasi. Saya jelaskan tentang hukum kepailitan. Oke? Saya pamit undur diri. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.